Firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, segala perkara tanpa terkecuali, dengan Tuhan kita akan kuat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, karena Dia adalah Allah yang agung. Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang mulia. Mari kita imani bahwa Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Dia yang sediakan yang terbaik untuk hidup kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita berikan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Berinya hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Mari pujikan segenap hati. Kita datang menyembah Tuhan. Karena Tuhan sungguh mengasihi hidup kita. Dia sudah berikan nyawanya untuk hidup kita. Dia mengasihi, Dia cinta daku, ampuniku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Kami menghampiri Engkau Tuhan saat ini bersama dengan jemaat Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu. Berikan hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Ku angkat tanganku, haleluya.
silakan jemaat saja menyanyikan pujian ini, angkat suara. Sungguh mengasihi kita. Terima kasih, terima kasih. Ya, amin, amin. Hormati hadirat-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati kata. Amin. Buka suaramu saudara, amin. Suara ini pujian. Saya ajak kita bangkit berdiri. Mari sembah puji Tuhan dengan pujian ini.
memujamu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Sambutlah kasih-Nya tidak pernah meninggalkan hidup kita.
Jadi apapun yang menjadi persoalan kita, jangan pernah takut dan khawatir. Tuhan kita yang besar. Mari kita satukan hati, kita angkat tangan bersama-sama, kita beriman Tuhan kita Tuhan besar. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Kehebatanmu Tuhan, kehebatanmu, kedahsyatanmu Tuhan, kedahsyatanmu, kebaikanmu Tuhan, yes, haleluya, kebaikanmu mengatasi, Tuhan kita, kemuliaannya besar, kedahsyatannya besar, kebaikannya besar dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan membangkitkan iman kami Tuhan, di dalam menghadapi segala persoalan hidup ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau Kau izinkan kami saat ini mengalami saat-saat yang sulit, itu bukan berarti Engkau tidak melihat dan tidak merasakan Tuhan. Kalau Kau izinkan kami saat-saat ini Tuhan, menunggu waktu dan menunggu sebuah jawaban dalam pergumulan kami, itu bukan berarti Engkau melupakan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memiliki rancangan yang jauh lebih indah dari apa yang bisa kami rancangkan sebagai manusia. Dan biarlah Tuhan saat ini, iman kami dibangkitkan oleh karena kebesaran dan kasih kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Dan oleh karena kebaikan dan kasih-Mu, Engkau yang telah mati di kayu salib menebus kami, menyelamatkan kami, adalah sesuatu anugerah yang terbesar yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah kami saat ini Tuhan, biar segalanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu bersama dengan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima sukacita, yang terima kekuatan baru, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai lagi. Luar biasa.
Masih kuat bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya, tanggung. Kalau mau duduk tanggung ya. Kita pujikan nama Tuhan. Sungguh tidak tertandingi kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh kan bergemetar, semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi, dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Tidak ada yang menandingi kuasa dan kebesaran-Mu. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat.
Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia,
siap terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Buat setiap kebaikan, buat setiap anugerah yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Tiada habisnya rahmat-Mu yang limpah atas kehidupan kami semua. Dan saat ini Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama datang di hadirat-Mu untuk menaikkan pujian, penyembahan, serta pengagungan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu itu jadi satu persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu atas kehidupan kami semua Tuhan. Dan hidup kami Tuhan boleh diubahkan, hidup kami boleh berbuah untuk kemuliaan akan nama Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih dan mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk pembagian akan berkat firman Tuhan pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sedang jemaat dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu limpah atas kehidupan kita. Masih dalam kaitannya dalam tema kesatuan di dalam tubuh Kristus dengan subtema hambatan di dalam membangun akan kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu saya kasih, sepanjang sejarah gereja, sejak kemunculannya hingga sekarang, kita melihat bahwa gereja itu seringkali jatuh ya ke dalam yang namanya berbagai macam perpecahan. Ya. Padahal satu kerinduan Tuhan di dalam kehidupan gerejanya itu adalah terciptanya suatu kesatuan di antara para pengikut-pengikutnya. Ya, sejatinya Tuhan tidak menghendaki akan gereja Tuhan itu terpecah-pecah. Ya, tetapi itulah kenyataan yang kita hadapi di dunia kita saat ini. Ya, gereja yang dikehendaki Tuhan adalah gereja yang bisa bersatu untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Nah, untuk itu gereja Tuhan dituntut untuk mereka dapat tetap bersatu meskipun kita tahu bahwa fungsi dan tugasnya itu berbeda-beda. Ya, setiap kita sebagai anggota atau bagian dari tubuh Kristus punya tugas, punya fungsi, punya bagian yang berbeda-beda, tetapi kita tetap disatukan di dalam satu tubuh Kristus yang namanya gereja. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, hal yang sama yang juga diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Ya, Paulus berkata bahwa berbagai konflik yang terjadi di dalam jemaat itu seringkali disebabkan oleh kurangnya persatuan di antara jemaat Tuhan yang pada waktu itu ada di kota Korintus. Itulah yang menjadi penyebab konflik yang banyak terjadi atau perpecahan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Ya, secara khusus untuk jemaat di Korintus, ya mereka ini jemaat di gereja Korintus ini mereka terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang ada di gereja itu yang masing-masing mereka mengikuti guru dan juga ataupun ajaran yang berbeda-beda. Ya, jadi gerejanya satu di kota Korintus, ajarannya macam-macam, gurunya juga berbeda-beda dengan pengajaran mereka masing-masing, dengan penafsiran mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, karena ada begitu banyak guru yang mengajarkan pengajaran mereka masing-masing, ada berbagai ajaran-ajaran yang muncul pada waktu itu. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka semua, secara khusus kepada jemaat di Korintus, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itulah yang menjadi pusat dari Injil. Dan mereka harus mendengarkan akan tuntunan Roh Kudus daripada hikmat duniawi yang mereka pahami secara terbatas. Ya, jadi Kristus itu harus menjadi pusat Injil, bahwa Yesus mati di atas kayu salib memberikan penebusan bagi dosa, bagi umat manusia. Sehingga ketika Kristus yang mati di atas kayu salib itu menjadi pusat Injil, dan kita lebih mendengarkan tuntunan Roh Kudus ketika kita membangun satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, maka gereja Tuhan sebagai bagian dari tubuh Kristus itu akan dapat tetap bersatu meskipun mereka memiliki jemaat yang beraneka ragam. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, agar gereja tidak terpecah belah, tetapi gereja itu tetap bersatu
ya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Bapak Ibu saya kasih, apapun penyebabnya, akibat dari perpecahan akan sangat merugikan. Ya karena perpecahan yang terjadi di dalam gereja itu akan merendahkan nama Tuhan. Ya, pengikut-pengikutnya tidak bersatu. Ya anak-anak Tuhan tidak bersatu. Tetapi mereka terpecah belah meskipun secara fisik mereka ada dalam satu gereja yang sama. Dan selain itu juga dapat mengakibatkan kekecewaan. Ya tidak hanya bagi orang yang baru percaya, tetapi juga seringkali perpecahan itu dapat juga menyebabkan kekecewaan bagi orang-orang yang sudah dewasa di dalam iman. Ya bagaimanapun juga kita semua manusia ini masih hidup di dunia ini punya sekali banyak kelemahan. Dan salah satu kelemahan manusia adalah ketika mereka kecewa. Ya jadi apapun penyebabnya, perpecahan itu tidak pernah membawa manfaat yang baik di dalam kehidupan kita. Dan secara umum, penyebab perpecahan seringkali adalah satu kepentingan manusia yang terlalu egois. Mereka yang terlalu serakah dan tidak lagi memprioritaskan kepentingan pelayanan, dan mereka telah melepaskan fokusnya kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu semua dikasih Tuhan, sangat jelas bahwa Yesus atau Tuhan kita itu tidak mengendaki perpecahan itu terjadi di dalam tubuhnya. Sebab salah satu tujuan bergereja itu adalah sebuah persekutuan yang rukun. Ya, persekutuan yang bersatu. Persatuan yang diikat oleh kasih Kristus. Itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam gerejanya. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita semua dipanggil ya untuk melakukan kehendak-Nya dan mengikuti teladan hidup dari Yesus. Ya di dalam kasih dan juga di dalam kerendah hatian. Ya bagaimana ketika Yesus hidup di dalam dunia ini, ya Dia memberikan teladan kepada kita akan kasih-Nya, akan kerendahan hati yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan itulah yang menjadi teladan hidup bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Dan jika sekiranya ya terjadi konflik, ya satu hal yang tentu tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan ini, bahwa suatu saat kita pasti akan menghadapi konflik. Ya, tidak hanya mungkin di dalam keluarga, di dalam gereja maupun di dalam pekerjaan kita. Nah, jika sekiranya terjadi konflik, maka konflik yang ada itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, tetapi harus dapat diatasi dan diselesaikan di dalam kasih. Yaitu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan melihat ya beberapa hal yang dapat menghambat terjadinya persatuan di dalam tubuh Kristus. Ya ada paling tidak dua hal yang saya bagikan kepada kita semua tentang apa saja yang dapat menghambat terjadinya persatuan di dalam tubuh Kristus. Hal yang pertama yang dapat menghambat terjadinya persatuan di dalam tubuh Kristus adalah sikap tinggi hati. Sikap tinggi hati. Filipi pasal 2 ayat yang ke-3b sampai dengan ayat ke-4 berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini dikatakan oleh firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-3 dan ke-4. Bapak Ibu saya kasih, tinggi hati punya beberapa makna. Ya, tinggi hati makna yang pertama adalah seseorang yang sombong. Seseorang yang angkuh atau seseorang yang congkak. Itu yang dinamakan dengan tinggi hati. Nah, lalu apa kaitannya tinggi hati dengan perpecahan yang terjadi di dalam gereja atau tubuh Tuhan? Nah, orang yang tinggi hati ini akan sulit mengasihi dan mengampuni orang lain. Ya, salah satu hal yang terlihat dari orang yang tinggi hati itu mereka sulit mengasihi dan mengampuni orang lain. Kenapa? Sebab orang yang tinggi hati selalu merasa paling benar. Orang yang tinggi hati selalu merasa paling pintar. Orang yang tinggi hati selalu merasa paling penting. Orang yang tinggi hati merasa selalu dirinya yang paling hebat. Dan orang yang tinggi hati selalu merasa dirinya yang paling utama. Ya. Dan satu hal lagi, hatinya buta akan kesalahan dirinya sendiri.
Ya, itu sifat dari orang yang tinggi hati. Nah, ada beberapa ciri dari orang yang tinggi hati. Beberapa ciri dari orang yang tinggi hati, yang pertama, ya, orang yang tinggi hati itu selalu menghargai dirinya secara berlebihan atau sukanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ya, kalau bahasa sekarang itu dikatakan over PD, ya over percaya diri. Ya, ini orang yang tinggi hati menghargai dirinya sendiri. Ya, percaya diri perlu, tetapi ketika sesuatu itu dilakukan secara berlebihan, itu tidak membawa efek yang baik. Ya, jadi ciri yang pertama dari orang yang tinggi hati adalah orang yang tinggi hati menghargai dirinya secara berlebihan. Lalu yang kedua, orang yang tinggi hati tidak mau mendengarkan dan menerima nasihat orang lain. Ya, karena apa? Tadi saya katakan orang yang tinggi hati merasa dirinya yang paling benar dan paling utama. Jadi dia tidak pernah mau mendengarkan atau menerima nasihat dari orang lain. Lalu ciri yang selanjutnya, orang yang tinggi hati itu menyukai pujian dan tidak ingin diremehkan. Ya, orang yang tinggi hati itu sangat sekali ketika dia dipuji-puji. Wah, kamu hebat ya, kamu pinter, kamu luar biasa. Itu orang yang tinggi hati suka terima pujian seperti itu. Dan dia tidak ingin diremehkan, ya, tidak ingin kehadirannya itu tidak dianggap. Lalu yang selanjutnya, orang yang tinggi hati itu sikapnya kasar. Kenapa? Dia merasa dirinya yang paling benar sehingga dia suka menghakimi. Karena merasa dirinya paling benar, aku ini tidak pernah salah. Ya, jadi aku merasa diriku itu yang paling benar. Itu orang yang tinggi hati. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ciri yang terakhir adalah orang yang tinggi hati suka pamer. Ya, bukan pamer harta seperti Crazy Rich yang sekarang banyak tersandung masalah itu. Ya, tetapi suka memperlihatkan apa yang kelebihan yang dia miliki atau overperform. Ya, itu orang yang tinggi hati itu melakukan, punya ciri-ciri seperti itu. Ya, memperlihatkan apa kelebihan dia miliki. Kenapa? Dia kan merasa paling penting. Dia merasa dirinya itu yang paling utama. Ya, jadi dia mau menunjukkan, ini loh saya. Yaitu orang yang tinggi hati. Tetapi kita perlu ingat, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang sifat tinggi hati. Firman Tuhan berkata bahwa sifat tinggi hati itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, firman Tuhan berkata, kitab Amsal, bahwa sifat tinggi hati itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Kekejian itu adalah hal-hal yang dibenci dan menyakiti hati Tuhan. Dan kemudian, selain itu, sifat tinggi hati juga merupakan awal dari kejatuhan. Amsal pasal 16 ayat 18b berkata, tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, jadi kita perlu memahami bahwa sifat tinggi hati itu yang pertama merupakan kekejian bagi Tuhan, dan yang kedua adalah merupakan awal dari kejatuhan kita. Nah, Bapak yang saya kasih, sifat-sifat tinggi hati yang seperti yang saya jabarkan di atas itu, hal ini yang pada akhirnya akan menjadi penghambat untuk pembentukan kesatuan tubuh Kristus. Ada sebuah kisah yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ya, kisah mengenai Musa, Nabi Musa, Harun dan juga Miriam. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah Bilangan pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Di situ dikisahkan oleh firman Tuhan, karena Harun dan Miriam ini merasa lebih tua dari Musa. Ya, Musa itu kan adiknya Harun dan juga Miriam. Nah, maka timbul iri dan benci di dalam diri mereka karena pemakaian Tuhan atas diri Musa. Ya, karena Musa itu kan dipilih Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Israel, sedangkan Harun jadi imam besar. Dan Miriam kakaknya itu sebagai nabiah ya di antara orang-orang Israel yang ada pada waktu itu. Nah, karena mereka berdua ini, Harun dan Miriam, merasa lebih tua, ya mereka merasa lebih berpengalaman. Dan selain itu juga mereka merasa bahwa saya juga bisa seperti Musa. Ya, wong Musa yang adik saya yang lebih kecil aja bisa melakukan hal seperti itu. Ya, mereka merasa bukan satu hal yang sulit
ya untuk memimpin bangsa Israel. Ya, jadi mereka merasa kalau cuma melakukan seperti itu saya pun bisa. Tapi kenapa kok yang dipilih Tuhan Musa? Nah, mereka mulai mengkonfrontasi hal itu. Mereka menjadi tinggi hati. Ya karena itu tadi mereka merasa lebih tua, lebih berpengalaman, dan mereka merasa bisa untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Nah, apa yang terjadi? Akibatnya karena mereka mengkonfrontasi Musa, ya akhirnya Harun dan Miriam harus berhadapan dengan Tuhan, dan Miriam pun pada akhirnya karena dia sebagai pemimpin pemberontakan itu terkena tulah penyakit kusta, dan pada akhirnya dia harus dikucilkan selama 7 hari. Ya sesuai dengan ketetapan hukum Taurat, ketika seseorang itu dilihat menderita penyakit kusta sebelum dipastikan bahwa penyakitnya itu kusta yang benar-benar menular, dia harus diasingkan atau dikucilkan selama 7 hari. Nah, Miriam terkena tulah Tuhan. Nah, tetapi mungkin kita bertanya, yang memberontak kan 2 orang, ya, Miriam sama Harun dan Miriam. Tapi kok yang dihukum kok cuma Miriam, kenapa? Ya pernah enggak terlintas dalam benak Anda? Yang memberontak 2 orang, ya, Harun dan Miriam, tapi kok yang dihukum cuma Miriam, kok Harun enggak? Ya, karena kalau kita baca dalam firman Tuhan, di ayat pertama, dalam Bilangan pasal 12 tadi, menjelaskan bahwa sejak awal, Miriamlah yang menjadi pencetus dari pemberontakan ini. Ya kalau kita baca di kitab aslinya, namanya ditempatkan di depan nama Harun. Dan kata kerjanya menunjukkan gender feminin. Ya, jadi memang pemimpinnya itu si Miriam. Dan dia mengompori Harun untuk ikut serta di dalam pemberontakan itu. Oleh karena itu Miriamlah yang dihukum oleh Tuhan. Karena dia yang menjadi dalang dari pemberontakan kepada Musa. Dan akhirnya Tuhan menghukum Miriam. Ya, Miriam kena tulah Tuhan, menderita kusta selama 7 hari. Nah, kita melihat karena sifat tinggi hati, ya, ada 2 kerugian yang didapat. Ya, karena ulah Miriam yang merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu untuk menggantikan Musa, akhirnya ada kerugian yang didapat. Kerugian yang pertama yang terjadi karena sifat tinggi hati itu, perjalanan bangsa Israel menjadi terhambat. Ya karena apa? Karena mereka harus berhenti dan menunggu Miriam sampai sembuh. Ya mereka tidak akan mungkin meninggalkan Miriam yang merupakan salah satu juga pemimpin mereka, ya sendirian. Nah akhirnya mau tidak mau perjalanan bangsa Israel menjadi terhambat. Karena apa? Mereka harus berhenti selama 7 hari menunggu Miriam ini sampai dinyatakan sembuh dari penyakit kustanya. Nah, lalu yang kedua, kerugian yang kedua, Miriam juga rugi secara pribadi. Ya karena apa? Dia harus menerima hukuman dari Tuhan, menderita penyakit kusta dan diasingkan sampai dia dinyatakan sembuh. Ya jadi di sini kita bisa melihat bahwa sifat tinggi hati tidak membawa manfaat yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika ada umat Tuhan yang memiliki sifat tinggi hati, maka hal itu dapat menghambat gerak laju pertumbuhan rohani dari jemaat Tuhan. Ya contohnya seperti tadi, ya perjalanan bangsa Israel menjadi terhambat karena ada orang-orang yang tinggi hati. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa sifat tinggi hati tidak akan pernah membawa manfaat yang baik atas hidup kita. Ya, kita sebagai manusia kita harus sadar bahwa kalau kita ini ada, sebagaimana kita ada seperti sekarang ini, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu saya kasih. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih ada di tempat ini, ya semuanya hanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun kita mungkin punya kekayaan yang bisa kita dapatkan di dunia ini, ya kekayaan tidak pernah bisa memberi kita kebahagiaan. Kekayaan tidak pernah bisa memberi kita kesehatan. Kekayaan tidak pernah bisa memberi sukacita. Kekayaan tidak pernah bisa memberikan kita keluarga yang baik. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Saya akan bagikan sebuah kisah tragis tentang orang yang tinggi hati. Ya,
kisah tragis dari seseorang permaisuri yang namanya Sunanda Kumari Ratana. Ya, Sunanda Kumari Ratana. Sunanda Kumari Ratana itu adalah seorang permaisuri dari seorang raja yang namanya Chulalongkorn, ya, atau sering disebut sebagai Rama V, seorang penguasa di Siam, ya, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Thailand, ya, negara Thailand. Ya, rajanya namanya Chulalongkorn dan permaisurinya namanya Sunanda Kumari Ratana. Nah, peristiwa tragis apa yang dialami oleh mereka? Ya, peristiwa ini terjadi tepatnya di tanggal 31 Mei 1880. Ya, ini kisah nyata. 31 Mei 1880, saat itu sang ratu yang sedang mengandung, ya, lalu bersama dengan putrinya sedang dalam perjalanan menggunakan kapal kerajaan, ya, menuju istana kerajaan yang namanya Bang Pain, ya, Royal Palace. Ya, dia sedang menuju ke istananya naik kapal kerajaan. Nah, sebagaimana layaknya seorang permaisuri atau seorang ratu, dia pun dikawal oleh beberapa kapal penjaga. Ya kan, tidak mungkin seorang yang penguasa yang terpandang itu berjalan sendirian. Ya, dia di kapal kerajaan, di sekelilingnya banyak kapal penjaga yang mengawal dia. Nah, tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, kapal kerajaan yang dinaik oleh sang ratu atau sang permaisuri ini tiba-tiba saja oleng dan kapalnya terbalik. Ya, karena kapalnya terbalik, ya, akhirnya sang ratu dan putrinya itu jatuh ke dalam air. Ya, namanya kapalnya terbalik, semuanya jatuh ke dalam air. Dan ketika melihat permaisuri dan putrinya jatuh ke dalam air, tentu saja para penjaga yang ada di sekelilingnya menjadi panik. Ya, tetapi anehnya, ketika sang ratu dan putrinya ini jatuh ke dalam air, ya, dan mereka mengharapkan pertolongan dari para pengawal atau penjaga mereka, tetapi yang terjadi, para penjaga dan pengawal sang ratu tidak bisa menolong sang ratu dan putrinya yang terjatuh ke dalam sungai. Ya, mereka tidak ada satupun dari penjaga itu yang masuk ke dalam air dan kemudian menolong sang ratu dan putrinya. Ya, bukan karena sang pengawalnya itu atau penjaganya tidak bisa berenang, tetapi karena ada sebuah aturan yang dibuat oleh sang ratu sendiri. Ya, aturannya itu berbunyi seperti ini, bahwa tidak ada siapapun yang boleh menyentuh seorang ratu dan anggota kerajaan lainnya. Apabila melanggar aturan ini, hukumannya adalah hukuman mati. Ya, jadi semua penjaga yang ada di situ itu tidak ada satupun yang berani terjun ke dalam sungai dan menolong sang ratu. Kenapa? Ratunya itu buat aturan seperti ini. Tidak ada orang yang boleh menyentuh ratu atau anggota kerajaan lainnya. Kalau sampai dilakukan, hukumannya mati. Ya, akhirnya apa? Akhirnya sang penjaga ratu itu cuma bisa nonton dan menyaksikan kejadian itu. Bahkan para penjaga yang ada di kapal-kapal lain diinstruksikan untuk tidak melakukan hal apa-apapun. Akhirnya mereka cuma nonton kejadian hal itu, ya, dan semuanya dilakukan untuk mentaati perintah kerajaan yang dikeluarkan oleh sang ratu itu sendiri. Akhirnya sang ratu, ya, dan putrinya ini tewas tenggelam. Ya, dia buat aturan sendiri dan ternyata aturan itu membuat dirinya dan putrinya itu tewas tenggelam. Dan ketika sang raja mengetahui hal ini, kemudian sang raja segera mencabut dan menghapus peraturan tersebut. Ya, tetapi terlambat. Ya, karena permaisurinya dan putrinya sudah tewas tenggelam di tengah sungai karena aturan yang dibuat oleh sang ratu sendiri. Ya, itu merupakan gambaran dari orang yang tinggi hati.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk, hidup kita pun ketika kita semakin diberkati, harusnya kita menjadi orang yang semakin rendah hati. Ya, kita tahu bahwa apa yang diangkat Allah akan jauh lebih berharga dibandingkan apa yang diangkat dan dibanggakan oleh manusia. Oleh karena itu kita perlu memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Seseorang yang memiliki kerendahan hati akan ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia akan berfokus kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan dan juga saudara seimannya. Ya, dia memikirkan kepentingan orang lain dan juga hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ini orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Ya, dia tidak lagi memikirkan akan kepentingannya diri sendiri, kesenangannya diri sendiri, ataupun kebaikan dirinya sendiri. Tetapi dia memikirkan untuk kebaikan, kesenangan, dan kebaikan bagi orang lain. Dan dia juga mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang dapat menghambat persatuan di dalam tubuh Kristus adalah sikap tinggi hati. Lalu hal yang kedua, hal-hal yang dapat menghambat persatuan tubuh Kristus adalah yang kedua, pengaruh dari ajaran sesat. Ya, Roma pasal 16 ayat yang ke-17 dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan juga godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa dinasihatkan kepada kita semua untuk kita waspada terhadap mereka yang memiliki pengajaran yang berbeda, yang artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena hal itu akan menimbulkan perpecahan. Bapak yang saya kasihi, kalau kita lihat di dalam kitab Roma ini, pada akhir suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyisipkan sebuah peringatan yang penting, yang mengenai yang namanya bahaya perpecahan yang mengancam kesatuan dari tubuh Kristus dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bentuk penyimpangan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang ada di dalam firman Tuhan dalam kitab Roma, yang dimaksudkan itu adalah ajaran-ajaran sesat yang dapat menimbulkan perpecahan di dalam jemaat dan dapat menyebabkan orang lain tersandung. Ya, jadi ajaran sesat itu selain dapat menimbulkan perpecahan juga menyebabkan orang lain itu tersandung oleh ajaran-ajaran tersebut. Ya, jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, ya, agar mereka waspada terhadap pandangan dan cara berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Mereka harus berhati-hati, mereka harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus memberikan satu tips bagaimana untuk kita bisa berwaspada terhadap ajaran-ajaran ini. Langkah yang harus dilakukan di dalam menghadapi mereka adalah dengan cara menghindar. Tadi dikatakan di firman Tuhan, karena itu hindarilah mereka. Jadi caranya gimana? Caranya menghindar. Apa yang dimaksud dengan menghindar? Menghindar artinya kita tidak bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang menyebarkan pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan itu. Ya, jangan bergaul dengan mereka. Ya, jangan berteman dengan mereka, jangan bertemu dengan mereka. Ya, berusahalah menghindar. Kalau kita tahu ada orang-orang yang menyebarkan pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Ya, sebagai pengikut Kristus, ya tentunya kita harus bersikap kritis dan bijaksana dalam menerima setiap pengajaran yang ada pada saat ini. Ya, saat ini kan ada begitu banyak pengajaran yang ada di sekitar kita. Tetapi kita harus menjadi orang yang kritis dan bijaksana ketika kita mendapatkan akan pengajaran-pengajaran yang akan kita terima di dalam kehidupan kita.
Dan jika pengajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus meninggalkannya. Ya. Jangan berdebat dengan firman, ya, dengan orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kalau Anda orang yang awam. Ya. Artinya Anda tidak belajar sungguh-sungguh mengenai kebenaran firman Tuhan. Ya, karena orang-orang yang menyebarkan ajaran ini, ya, mereka itu sudah diperlengkapi, sudah dididik secara baik, ya, untuk bisa mempertahankan ajaran mereka. Ya, jadi kalau Anda mencoba berdebat, ya, bisa-bisa Anda kalah dan percaya kepada mereka. Ya, oleh karena itu, kalau Anda orang yang awam, lebih baik jangan berdebat dengan mereka. Ya, firman Tuhan mengajarkan untuk menghindar. Ya, menghindar. Nah, ajaran-ajaran yang menyimpang ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan perpecahan dan juga merusak iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ajaran yang bekas sekarang ini ada cukup banyak dan itu memang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan, tidak hanya menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Kristus sendiri, tetapi juga merusak iman dan percaya kita kepada Tuhan. Nah, juga di dalam menyebarkan ajarannya, mereka menggunakan kata-kata yang muluk dan janji-janji manis yang dapat menipu banyak orang. Ya, mereka gunakan kata-kata yang muluk-muluk dan janji-janji manis yang dapat menipu banyak orang. Roma 16 ayat 18, katakan oleh firman Tuhan, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ya, jadi memang kata-katanya itu indah, kata-katanya itu luar biasa, dan itu bisa menipu orang-orang yang tulus hati. Karena itu, Bapak bisa kasih pastikan, pengajaran yang Anda terima tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri, namun juga harus berfokus kepada Tuhan dan sesama. Ya, jangan terlena dengan kata-kata yang tampaknya rohani, tapi ternyata rohana. Ya, kita harus berhati-hati dengan tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang mereka menggunakan kata-kata yang muluk-muluk dan janji-janji yang manis. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang tertipu. Ya, selain itu ajarannya juga menggunakan bahasa yang manis untuk menipu, seperti tadi dikatakan, di dalam terjemahan digunakan kata-kata yang halus. Ya, mereka tidak hanya menggunakan kata-kata yang manis, tapi kata-kata yang halus. Ya, sehingga kita secara tidak sadar digiring untuk mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kata-katanya halus, jadi bahasanya itu manis. Halus namun ternyata licin, penuh tipu muslihat dan bertabur pujian yang menyenangkan hati kita. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita dipuji, ketika kita melakukan kebenaran, dipuji. Ya, kenapa kalau salah dipuji? Agar kita senang dan mau mendengarkan pengajarannya. Ya, kalau pengajaran yang benar, ketika kita benar dipuji itu wajar. Ya, dan ketika kita salah, kita ditegur, itu hal yang wajar. Tetapi kalau salah itu dipuji, ya Anda harus berhati-hati dengan pengajaran ini. Nah, oleh karena itu kalau ada hal-hal yang seperti itu, ya, pengajaran menjadi sangat berbahaya jika kita terima mentah-mentah tanpa kita mengujinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya kasih, seindah dan sebaik apapun bahasa yang digunakan, ya, semua harus tetap kita uji, ya, dengan firman Tuhan dan juga hikmat Roh Kudus agar kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Ya, semuanya itu harus diuji sekalipun ya hal-hal itu menyenangkan daging, sekalipun hal itu benar kita lihat benar secara logika, tetapi tetap wajib kita perhadapkan dengan firman Tuhan dan juga hikmat dari Roh Kudus. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Bapak Ibu saya kasih, ya marilah kita sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita harus menjadi umat yang cerdas, bijak, dan juga waspada terhadap setiap rupa-rupa pengajaran. 2 Tesalonika pasal 2 ayat ketiga berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang
dengan cara bagaimanapun juga. Ya jangan memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ini yang menjadi peringatan firman Tuhan bagi kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang percaya yang kemudian disesatkan. Kita yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, akhirnya dibawa dengan ajaran yang menyimpang, sehingga pada akhirnya kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia, tetapi masuk di dalam neraka yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, ujilah setiap pengajaran yang kita terima, ya, apakah sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Ya, kita harus menguji kalau ada ajaran-ajaran yang baru, dipahami, diteliti apakah ajaran itu sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, oleh karena itu sehingga apa? Sehingga kita tidak terpecah belah oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sehingga keutuhan dan juga kesatuan tubuh Kristus yang sedang kita bangun itu dapat terpelihara dengan baik. Ya, berhati-hatilah dengan banyak sekali pengajaran yang ada di akhir zaman. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang saat ini sedang berkembang di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus tetap waspada dan kita harus tetap menyikapinya dengan bijaksana. Ya, akan ajaran-ajaran yang bisa membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah hamba boleh bagikan pada saat ini. Biarlah firman ini Tuhan boleh memberikan kepada kami satu pengertian Tuhan dan mengubah kehidupan kami. Sehingga ketika kami Tuhan memiliki satu kerinduan untuk membangun tubuh Kristus yang dibangun di dalam kasih, kami tidak lagi memiliki sikap yang tinggi hati, dan kami boleh belajar menjadi orang-orang yang waspada terhadap pengaruh dari ajaran-ajaran sesat yang bisa membuat kami terpecah belah dan tidak lagi fokus kepada Tuhan. Mau memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk mereka Tuhan boleh tetap setia di dalam iman pengharapan mereka, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan dan mereka boleh menikmati akan janji Tuhan untuk mengalami surga yang kekal dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan Kau juga memberkati kami Tuhan untuk sebentar kami akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami semua Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak yang saya kasih, mari kita akan persiapkan akan hati kita dan hidup kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Mari kita ke sebuah pujian, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Kita percaya salib Tuhan telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi kita, dan kita boleh menyaksikan akan kasih setia Tuhan dan pengorbanan yang besar bagi kita semua. Mari kita mau beri bersama-sama, dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan untuk kita boleh mempersiapkan diri dalam melayani perjamuan kudus pada saat ini. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu,
salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melayakkan dan menguduskan dan menyucikan kami Tuhan. Baik setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan membawa perjamuan kudus dan juga setiap jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Untuk kami boleh menguasa kuasa kebangkitan Yesus melalui perjamuan kudus pada saat ini. Dan Kau sendiri yang memberkati kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat Tuhan bisa duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, pada perjamuan yang terakhir di loteng Yerusalem, Tuhan bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir. Di tempat itu Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu." Setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan." Dan pada saat ini, dengan iman dan percaya, mari kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman dan percaya kita mengambil roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu dimampukan selalu semua harapanku, semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan
dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku. Mari kita mau bagi diri bersama-sama. Salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari kita mau pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Kita akan bersama-sama berdoa, memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat karena mujizat Tuhan dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku bahagia, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan tangan kanan kita. Inilah darah Yesus, darah yang mahal, yang sudah diberikan kepada kita untuk menghapus setiap dosa-dosa kita. Dan kita percaya dengan darahnya dan bilur-bilurnya, kita menerima kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Dengan iman dan percaya, mari kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Buat pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Buat kematiannya yang sudah menebus dosa-dosa kita semua. Sehingga kita yang harusnya binasa, boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga bersama dengan Dia. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia dan kebaikan-Mu yang limpah atas hidup kami Bapa. Yang sudah mati bagi kami Tuhan, berikan kepada kami keselamatan kehidupan yang kekal ya Bapa. Bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pengampunan dan anugerah Tuhan, dan juga kasih-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dosa kami sudah ditebus Tuhan. Kau yang mengangkat segala kelemahan dan sakit penyakit dan persoalan dalam kehidupan kami Bapa. Kau yang memberikan akan jalan keluar, pertolongan-Mu Tuhan nyata atas kehidupan kami. Bersyukur, berterima kasih Bapa buat kasih-Mu Bapa.
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami bawakan kepadamu Bapa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Untuk kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Di mana kami boleh mengingatkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tubuhmu terpecah bagi kami Tuhan. Darahmu yang mahal menetes Tuhan. Untuk memberikan kepada kami keselamatan. Untuk menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Bahkan setiap pergumulan hidup kami Tuhan sudah Kau tanggung di atas salib-Mu 2000 tahun yang lalu. Sungguh pengorbanan yang begitu besar yang sudah Kau lakukan atas kehidupan kami Tuhan. Sehingga iman, percaya dan pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Karena kami punya Tuhan yang sudah mati buat kami. Tuhan yang sudah menebus hidup kami. Sehingga hidup kami tidak lagi di bawah kutuk dosa. Tetapi kami hidup di bawah anugerah Tuhan yang luar biasa. Di bawah kasih karunia-Mu yang menaungi kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu mengingat akan kuasa-Mu Bapa. Akan kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami semua. Dan kami boleh pulang membawa kuasa kebangkitan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan ada kekuasaan di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang boleh kami nikmati pada saat ini. Dan kami mengucap syukur buat berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya kita terima kuasa Yesus, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Pilu Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan. Yang lemah Dia kuatkan. Yang sakit Dia sembuhkan. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Ya, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Pendeta Yohan Immanuel Praitno untuk boleh menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Shalom saudara kasih Tuhan, saat ini saya akan sampaikan informasi gereja kita. Informasi pertama, ibadah onsite kita minggu depan tanggal 27 Maret akan diadakan jam 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Raditya Praba. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Pengumuman berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum selesai. Dan berikutnya setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu sekalian kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami bisa beribadah bersama-sama, mengagungkan Engkau, memuji nama-Mu.
menerima berkat firman-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang limpah luar biasa atas hidup kami. Dan Bapak, sebentar kami mau akhiri ibadah kami, biar berkat-Mu Engkau curahkan Tuhan atas hidup kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkaplah, terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin.